IPA Universitas Negeri Semarang. Untuk kali ini kita akan belajar tentang konsep fluida, yaitu kita pakai tentang hukum Pascal dalam fisika, dimana hari ini kita akan membuat alat inovasi pembelajaran tentang hukum Pascal. Pada hukum Pascal ini kita nanti akan menerapkan fluida, yaitu zat cair, ternyata bisa dijadikan media untuk mengangkat gaya, di mana kita berikan gaya yang kecil, ternyata akan kita dapatkan gaya yang lebih besar. Untuk aplikasi dari hukum Pascal ada pompa hidrolik, ada kempa hidrolik, ada rem hidrolik, kemudian ada dongkrak hidrolik dan lain sebagainya. Dimana di situ kita nanti akan bisa menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Bagaimana tentang konsep hukum Pascal itu sendiri? Yaitu kita nanti membutuhkan alat-alat. Alat-alat yang pertama adalah kita membutuhkan papan. Papannya bentuknya seperti ini. Nanti kita lubangi papannya dengan diameter yang besar dan kecil, di mana diameter besar dan kecil ini menyesuaikan dengan ukuran dari piston. Piston ini kita gunakan nanti, ada piston yang besar dengan ukuran 60 ml, ada piston yang kecil dengan ukuran 25 ml, dimana kita nanti sesuaikan dengan diameternya. Oke, kemudian alat berikutnya kita nanti membutuhkan alas media digunakan untuk mengangkat miniatur mobil ini. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada miniatur mobil. Selanjutnya ada gunting di sini. Kemudian kita juga membutuhkan lem. Kita membutuhkan pewarna. Nah, pewarna ini gunanya untuk menandai fluida supaya dia bisa berwarna. Selanjutnya kita menggunakan neraca. Neraca yang saya gunakan adalah neraca duduk. Selanjutnya tidak lupa kita nanti mempergunakan selang ini untuk menggabungkan antara piston yang besar dengan piston yang kecil. Selanjutnya untuk pengambilan data nanti kita menggunakan dua benda. Yang pertama adalah bandul, yang kedua adalah kotak ini. Nah, ternyata bandul ini kita gunakan yang 500 gram ini. Kemudian kita menggunakan kotak ini dengan massa 900 gram. Jadi nanti dengan bandul yang kecil 500 gram ternyata nanti kita bisa mengangkat benda dengan massa yang jauh lebih besar, yaitu 900 gram. Kemudian setelah ini kita akan memakai alatnya. Alatnya nanti papan yang tadi kita rangkai sehingga membentuk bentuk kotak seperti ini untuk mempermudah kita melakukan atau mengambil data penelitian. Baiklah, setelah kita rangkai alatnya, kita bisa melakukan pengujian, di mana nanti kita memberikan gaya kepada piston yang kecil. Kita bisa mengangkat benda pada piston kedua dengan massa yang jauh lebih besar. Nah, misalnya di sini saya menggunakan miniatur mobil karena di sini contoh aplikasinya adalah pada kempa hidrolik atau alat pengangkat mobil. Caranya adalah kita bisa tekan miniatur ini dengan cara kita tekan piston yang kecil. Yang terjadi itu adalah bisa dilihat jadi dengan menggunakan konsep hidrolik atau menggunakan zat cair, ternyata dalam keadaan yang tertutup itu ternyata bisa untuk mengangkat mobil. Ini sesuai dengan hukum Pascal, di mana hukum Pascal itu berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada penampang satu melalui fluida dalam keadaan tertutup ternyata akan diteruskan ke segala arah sama besar. Di sini dengan gaya yang kecil didapatkan gaya yang besar karena apa? Karena piston yang kedua itu memiliki luas penampang yang jauh lebih besar. Otomatis di sini gaya yang diberikan juga lebih besar. Kemudian untuk pengujiannya kita bisa melakukannya dengan cara kita akan membandingkan
kita menggunakan bandul di sini dengan massa 500 gram ternyata bisa untuk mengangkat benda dengan massa 900 gram. Baiklah, kita mulai untuk pengujiannya. Baiklah, kita langsung melakukan pengujian. Kita di sini punya bandul dengan massa 500 gram dan tadi yang sudah ditimbang ada benda dengan massa 900 gram. Setelah kita taruh pada piston yang kecil dengan massa 500 gram, oke, bisa kita lihat ternyata habis 500 gram bisa mengangkat 900 gram. Nah, inilah keuntungan mekanis dari hukum Pascal. Sekali lagi, hukum Pascal menjelaskan bagaimana fluida dalam keadaan tertutup itu memberikan keuntungan mekanis yang besar. Sekian pembelajaran kali ini tentang inovasi alat pembelajaran, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.